Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang satu yang sangat dibutuhkan, yaitu pengharapan akan pemulihan. Saudara berharap bahwa saudara mengalami pemulihan, bilang amin. Pemulihan adalah harapan saya. Pemulihan adalah harapan kita. Pemulihan adalah harapan dari keluarga. Harapan dari Cynthia secara pribadi akan mengalami pemulihan yang saudara-saudara yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ajak kita buka dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-6. Kalau ada yang bisa bantu saya. Mazmur 1 sampai 6. Silakan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Yes. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Amin. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Haleluya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, haleluya. Pemulihan saudara dari Mazmur 126 ini adalah sebuah berita gembira bagi kita semua. Bagi keluarga secara khusus. Pengharapan untuk dipulihkan itu adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan yang akan membawa kita bergairah untuk terus maju dalam Tuhan. Pengharapan yang akan membuat kita tidak pernah patah arang, tidak pernah mau menyerah. Dan pengharapan ini saya ingin bagikan. Yang poin pertama adalah pengharapan akan pemulihan ini. Pengharapan ini adalah janji Allah sendiri. Allah sendiri menjanjikan pemulihan. Allah menjanjikan isi. Allah menjanjikan bahwa satu saat mulut kita, walaupun sebenarnya sedang menghadapi berbagai penderitaan, tetapi Tuhan berjanji, kalau pemulihan itu terjadi, janji Tuhan mulut kita akan penuh dengan tawa, akan penuh dengan sukacita, akan ada sorak-sorai. Kita semua akan bersukacita karena apa yang Tuhan kerjakan ketika terjadi pemulihan. Saya berharap saudara-saudara, pemulihan itu tidak hanya sekali terjadi. Kita pahami bahwa ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan kesehatan, ada pemulihan keluarga, ada pemulihan hubungan, ada pemulihan gereja, ada pemulihan pelayanan, ada banyak pemulihan yang bagian-bagian kita berbeda-beda. Saya berharap saudara-saudara ingat janji Tuhan bahwa satu waktu kalau kita dipulihkan, orang-orang akan berkata, Tuhan sudah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada keluarga ini. Itu sebabnya saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara, kita akan terus berpengharapan pemulihan. Saya minta kita pahami satu hal, bahwa kita tidak boleh berhenti dalam berharap kepada pemulihan. Tuhan janji
Ya, ada pemulihan dalam rumah tangga kita. Tuhan janji ada pemulihan dalam pelayanan kita. Tuhan janji ada pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan janji ada pemulihan dalam ekonomi kita. Jadi saya yakin harapan akan pemulihan yang pertama yang harus kita tahu, bahwa Allah sendiri berjanji, bahwa Allah rindu sekali saudara seperti Sion kita dipulihkan, ya. Seperti Sion, ada lagu lama, oleh karena Sion kota dapat berdiam diri. Saya jelaskan makna Sion artinya posisi gereja yang menjadi dewasa. Anak-anak yang menjadi anak-anak lelaki yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang bertumbuh stagernya. Dia punya status tidak kanak-kanak. Jadi Tuhan mau pulihkan kita punya mau bertumbuh. Amin. Asal kita mau bertambah jadi dewasa. Sion yang ada di Mazmur 126 memang kadang menunjuk kepada bukit Sion yang menjulang tinggi melebihi bukit-bukit yang lain. Tetapi Sion di perjanjian baru menunjuk pada komunitas gereja yang bertumbuh. Gereja yang mau jadi dewasa. Gereja yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gereja yang mau mengandalkan Tuhan. Gereja yang tidak ikut cara dunia. Maka Tuhan akan memulihkan orang-orang yang terhisap dalam kelompok orang-orang seperti ini. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Ketika Tuhan memulihkan orang-orang yang saya sudah sebutkan tadi. Yang mau terus bertumbuh. Jadi di hari ulang tahun ini, Ibu Cynthia, jangan pernah menyerah, bertumbuh terus dalam Tuhan. Seperti Sion. Sion itu adalah status tertinggi dari kondisi rohani sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, sebuah jemaat, sebuah pribadi atau seorang. Maka Sion ini, saudara-saudara, adalah pengharapan yang sangat besar kalau terjadi pemulihan di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Karena ketika Tuhan memulihkan kita, memulihkan keadaan Sion, orang-orang yang ada di dalamnya, rumah-rumah tangga, pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Ketika kita menjadi gereja yang dewasa, kita menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang terus-menerus bertumbuh, akan melihat, orang akan bicara. Sungguh, Tuhan telah melakukan perbuatan perkara besar bagi orang-orang ini. Dan mulut kita penuh dengan tawa. Mulut kita mahal daripada materi apapun. Yang kita bisa pegang bahwa Allah berkerinduan, Dia pulihkan kita, pulihkan gereja, pulihkan pribadi, pulihkan rumah tangga, pulihkan Ibu Cynthia. Di hari ulang tahun ini, saya percaya adalah momen yang lama biarlah tinggal di belakang. Tapi ada waktu yang baru ke depan. Hari ini starting point untuk bisa melangkah. Jadi Sion, jadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan Cynthia punya senyum bukan hanya senyum karena tebar pesona. Senyum bukan karena senyum yang namanya klise. Senyum yang bukan senyum dalam tanda petik pencitraan. Tapi senyum yang betul keluar dari dalam roh. Karena roh Cynthia berkobar-kobar. Roh Cynthia yang strong. Roh yang kuat dan menyalap. Dan saya yakin semua kekuatan di luar Tuhan akan tidak pernah menyentuh dan mengalahkan Cynthia. Karena roh dalam Cynthia lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan ini adalah harapan kita. Karena ketika roh kita menyala-nyala, berkobar-kobar, maka pada waktu itu Tuhan memulihkan seluruh apa yang mungkin pernah hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Apa yang pernah rusak diperbaiki oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah kita harap barangkali. Selama ini belum pernah ada, Tuhan akan ciptakan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan memulihkan seperti Sion dipulihkan. Kalau begitu, bagaimana cara agar pemulihan ini terus berjalan? Ayatnya yang keempat. Coba dibaca. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ya.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saya ingin saudara-saudara lihat dari pengharapan akan pemulihan, selain yang pertama kita pegang janji Tuhan. Cynthia pegang janji Tuhan. Janji pemulihan yang Tuhan berikan. Yang kedua, kata pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini adalah sebuah doa. Sebuah doa yang harus kita bangun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa permintaan pemulihan adalah sebuah mimpi. Pemulihan terjadi ketika ada yang berdoa. Haleluya. Saya yakin ada orang tua yang berdoa, ada gembala yang berdoa, ada orang yang diam-diam berdoa untuk saya, diam-diam berdoa untuk saudara, dan doa itu berdampak, doa itu berguna, doa itu berefek, dan doa itu akan berpengaruh. Dan saya yakin doa ibu dari Cynthia punya mama, Ibu Foni, doanya tidak sia-sia. Doa kami hamba Tuhan tidak sia-sia. Jadi pemulihan terjadi ketika ada seseorang yang mau bayar harganya. Bayar harganya melalui doa. Tapi jangan lupa saudara-saudara, pemulihan bukan karena doa itu, tapi karena tangan Tuhan. Amin. Tangan Tuhan yang mengerjakan pemulihan. Dan pemulihan itu terjadi, sekali lagi saya tekan, pada poin yang kedua, ketika saya berdoa. Ketika Cynthia berdoa, ketika orang tua berdoa, ketika keluarga berdoa, ketika hamba Tuhan berdoa untuk pemulihan seseorang, satu keluarga, satu gereja, satu jemaat, Tuhan akan melakukannya. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb adalah daerah teritorial di daerah Yehuda yang curah hujannya terendah di seluruh Palestina. Jadi ketika saudara-saudara pemulihan itu terjadi, itu tanah yang kering kerontang. Tiba-tiba oleh karena tangan Tuhan turun, terjadi hujan lebat. Terjadi saudara lawatan Tuhan. Pemulihan batang air tanah Negeb, tadinya kering kerontang, hanya ada wadi, sungai yang kering. Tetapi oleh karena tangan Tuhan, terjadi ada berkat yang mengalir. Ada pertolongan yang mengalir. Dan saya yakin itu terjadi malam hari ini. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, pada poin kedua, pemulihan atau pengharapan akan pemulihan. Pertama itu adalah bagian dari janji Allah. Allah sendiri yang berjanji bahwa kita akan mengalami itu. Tapi yang kedua, mari kita harus bayar harganya lewat kita ambil doa. Saya bilang pada keluarga, kalau ada orang yang berdoa, menopang seseorang, tapi kalau seseorang yang ditopang itu sendiri dia tidak berdoa, maka pertolongan itu hanya seperti kalau kita mendorong mobil, saudara-saudara ya. Saya bantu doa Cynthia, orang tua bantu doa, tapi saudara-saudara seperti kita dorong mobil. Mobil yang mogok, mobil yang berhenti, mobil yang mesinnya mati. Seberapa lama kita dorong, ya selama itu saudara, kalau kita kuat dia bisa terdorong. Tapi pada saat pendorong-pendorong yang lemah, maka mobilnya juga akan berhenti. Lain halnya kalau mobil itu sendiri hidup, amin. Lain halnya kalau yang kita doakan itu, rohnya menyala-nyala. Rohnya hidup. Dan saya berharap malam ini roh Cynthia menyala-nyala. Karena roh inilah yang akan mengalahkan setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan. Saya percaya jalan Tuhan bagi Cynthia adalah jalan raya kemenangan. Jalan yang penuh dengan pengharapan. Jalan yang penuh dengan berkat. Dan tidak akan pernah ada satu kekuatan yang dapat mengalahkan orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada tidak ada satu setan pun dapat mengalahkan orang-orang yang pulih karena Tuhan. Yang pulih karena tangan Tuhan.
Jadi kita minta pada Tuhan, saya juga berdoa, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Seperti pemulihan, seperti batang air kering di tanah Negeb. Saya rindu saudara. Poin yang kedua ini. Jadi supaya pengharapan akan pemulihan terjadi. Yang pertama, pegang janji Allah. Allah mau kita dipulihkan. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti bayar harga lewat berdoa untuk pemulihan itu. Lambat atau cepat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Tetapi yang pasti janji Tuhan, pemulihan akan terjadi. Katakan amin. Dan yang bagian ketiga, ini yang paling penting. Karena ketiganya harus bekerja sama. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, poin yang ketiga sebagai bagian dari apa yang namanya langkah konkret dari kita. Langkah konkret dari Cynthia. Kita tidak akan pernah kembali dengan sorak-sorai sesuai janji Tuhan kalau kita berhenti berjalan. Kalau kita berhenti maju. Kalau kita berhenti bergerak. Jadi langkah yang ketiga ini, poin yang ketiga adalah sesudah kita pegang janji Allah tentang pemulihan, kita kemudian terus-menerus berdoa. Nah sekarang pada bagian terakhir bertindak. Amin. Bertindak. Lakukan sebagaimana apa yang dituliskan di ayat ini. Walaupun harus dengan air mata. Walaupun dengan mencucurkan air mata. Jangan pernah berhenti berjalan maju. Amin. Berjalan maju kemana? Cari Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Kembalikan apa yang hilang dulu. Hadirat Tuhan. Hati Tuhan. Yang dimana kita bertemu Tuhan. Berjalan terus. Maju, jangan pernah berhenti. Jangan pernah mau diinterupsi oleh apapun. Bahkan oleh kesibukan sekalipun. Saya dan saudara yang ingin melihat pemulihan, mari bertindak untuk maju. Amin. Bertindak untuk move on, bergerak terus ke depan. Dalam rangka satu saat ketika pemulihan, mulut kita penuh dengan tawa tadi, yang awalnya dengan air mata, tapi karena air mata itu menjadi pemicu untuk kita bergerak, pemicu untuk kita berlari ke depan. Ya, kita press on. Dalam pemulihan ini tidak ada kata saudara-saudara menunggu, tapi dalam pemulihan kita harus inisiatif melangkah cari Tuhan. Melangkah terus dengarkan firman. Melangkah terus jadi dewasa. Melangkah terus bertambah level iman. Maka pada satu saat nanti ayat ini bilang kita akan kembali dengan sorak-sorai, bukan cuma sorak-sorai, tapi sambil memikul berkas Tuhan. Pemulihan bukan hanya teori, tetapi pemulihan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sampai ayatnya yang keberapa, pada ayat yang kedua, ada orang-orang bangsa-bangsa bicara, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Haleluya. Kepada siapa? Kepada orang yang pegang janji Allah tentang pemulihan. Pegang terus, jangan pernah goyah. Amin. Orang benar punya pengharapan adalah Yesus. Orang lain punya pengharapan adalah pokos-pokos. Tapi kita punya pengharapan adalah Yesus. Dan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Dan dalam aplikasi hidup rohani kita terus berdoa. Bayar harganya. Orang bantu doa kita baik. Tapi kalau kita sendiri berdoa itu lebih dahsyat. Itu mesin hidup kita akan hidup. Dan orang mendorong kita lebih ringan. Karena kita sendiri yang didorong itu lagi kuat. Dan pada waktu kita punya roh menyala, iblis tidak dapat mengalahkan kita. Dan sekarang kita sudah sedang melangkah. Melangkah dengan iman, melangkah maju, sambil menabur. Amin. Sambil mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan satu saat kita semua akan dengar orang bicara di telinga kita. Bahwa Tuhan, orang bilang, sudah melakukan perkara besar kepada Cynthia Manopo Katu. Haleluya.
Umur berapa Kote? 33. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 17 ayat 7 tadi. Di ayat yang Gembala bagikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada saat pohon yang lain kering kerontang, kepanasan, ketidakberdayaan menimpa mereka. Tapi pohon Sintia yang ditanam di tepi aliran air, yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah, tetap segar, tetap hijau, dan apa saja yang diperbuat Sintia berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.